Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di ibadah online kita, Gereja Praise Immanuel Assembly, Bahasa Sunway dan Kelam. Puji Tuhan, saya menyapa semua umat Tuhan dan semua saudara-saudara saya mengikuti ibadah ini secara live. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita percaya ketika kita bersama-sama memuji Tuhan, Tuhan kita yang hebat, Dia hadir. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus kami berdoa untuk ibadah kami ini. Tuhan, kami sudah menjalankan ibadah beberapa lama secara online, namun tidak menghalang sukacita kami, tidak menghalang semangat kami untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami maha hadir ketika pujian penyembahan diangkat ke hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga penghujungnya. Tuhan Yesus hadir di tempat anak-anak-Mu beribadah, di rumah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Lawatan Tuhan ada di sana, kuasa Roh Kudus di sana bekerja. Mereka merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, melingkupi setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mempersembahkan pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati Bapa, yang menyenangkan hati Yesus, yang menyenangkan Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu, urapi kami yang menjalankan dengan tim Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, mari memuji Tuhan dengan sukacita. Lupakan masalahmu dulu, fokus untuk Tuhan, fokus untuk menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan hadir, Tuhan akan menjawab doa-doamu. Kita bersukacita, kita bernyanyi, ajaib Kau Tuhan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Mari bertepuk tangan, bersukacita. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersukacita. Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mulia. Dia melakukan keajaiban dalam hidup kita. Amin. Tuhan kita besar, Tuhan kita mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
ajaib dan mulia perbuatan-Mu. Kami sangat bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan kita yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita minta dan doakan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk firman-Nya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin saat Tuhan berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya Dia sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, angkat tanganmu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baginya segala sesuatu adalah mungkin. Tuhan akan menolong dan mengangkat hidupmu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkatimu, hai umat Tuhan yang saya kasihi. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Ya, kita yakin ya satu-satunya pegangan hidup kita di masa sekarang ini adalah firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Karena langit dan bumi, apa yang ada di bumi di dunia akan bergoncang, akan berubah, akan bertukar. Ya, semua akan berubah. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan tinggal tetap. Sebab itu kita mau arahkan hati kita sungguh-sungguh saat ini. Siapkan hatimu, tentu Alkitabmu, notamu, penmu. Siapkan untuk sepenuhnya menangkap, mendengar, menerima suara Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan adalah kehidupan. Amin. Ya, firman Tuhan adalah kehidupan. Ketika Dia menciptakan manusia pertama, Dia memberikan firman-Nya, nafasnya, sehingga manusia itu hidup. Demikian dengan kita. Kalau kita mau melihat hari-hari kita, hidup kita benar-benar bergairah, hidup kita benar-benar berdiri teguh, firman Tuhanlah yang kita perlukan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita. Tajuk yang saya sampaikan hari ini adalah orang yang bertahan akan selamat. Amin. Orang yang bertahan. Ya, saya berdoa setiap hari. Dan beberapa lama selalu ya lama belakangan ini ya saya selalu mencoba menelepon, video call dengan umat Tuhan yang seboleh mungkin dengan memberikan semangat, motivasi firman Tuhan dan berdoa bersama. Ya. Karena saya tahu tantangan masa sekarang ini bukan tantangan yang mudah, yang ringan. Tetapi adalah rintangan yang begitu berat. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar untuk boleh menolong kita. Amin. Ya, saya katakan tadi tajuk firman Tuhan hari ini, orang yang bertahan akan selamat. Selamat artinya, ya kita boleh lalui rintangan yang berat ini, cobaan dugaan yang berat ini dengan kuat, dengan tetap berdiri teguh dan selamat
Selamat artinya sampai kepada hidup yang kekal. Itu keselamatan yang sangat penting sekali. Ya, puji Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat penyokong untuk title kita, tajuk kita. Di dalam kitab Matius 24. Ya, saya hari ini akan berkhotbah dari kitab ini. Ya. Matius 24 ayatnya yang ke-13, saya baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, kenapa disebutkan ini Yesus yang mengajar, menyampaikannya. Dikatakan orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Karena memang ya, kalau kita membaca dalam kitab Matius 24 ini dituliskan ya bagaimana keadaan pada akhir zaman. Zaman akhir. Mulai daripada permulaan penderitaan, awal daripada penderitaan sampai kepada siksaan yang berat, ending kepada penderitaan. Ya. Jadi kita boleh melihat di sini. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius 24 ayat 15 hingga ayat yang ke-21 ya, saya bacakan. Di sini dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan kamu jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, di dalam ayat 15 sampai 21 ini ya, ini semua dalam arti ya, kalau kita memahami jangan ambil dari secara harafiahnya ya, hurufiah. Ada arti rohaninya. Saudara dengar baik-baik apa yang dimaksudkan Yesus. Karena Yesus selalu mengajarkan ya berupa perumpamaan, contoh. Karena belum terjadi hal itu. Tapi apa yang diberitakan Yesus secara perumpamaan supaya murid-muridnya memahami, manusia dengan mudah memahami. Ya. Terlebih sekarang ini ya, melalui hamba-hamba Tuhan, pastor, pimpinan Roh Kudus, kita boleh mendapat pemahaman yang baru, pewahyuan daripada firman Tuhan. Sebab tanpa itu, tanpa Roh Kudus, tanpa pewahyuan, kita tidak memahami firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan berkata di dalam kitab Efesus, bagaikan rahasia yang tersembunyi. Sebab itu, di minggu depan saya akan sampaikan firman Tuhan itu begitu berharga. Ya, dengar sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita bersyukur kalau firman Tuhan diperdengarkan dan rahasia firman Tuhan dibukakan kepada kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Bahwa dikatakan ayat yang ke-15 di sini, ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kita tahu ya bahwa firman Tuhan, nubuatan-nubuatan dari zaman ke zaman ya selalu digenapi. Ya, selalu digenapi. Dituliskan di kitab Matius 24 ada permulaan penderitaan dan endingnya ada siksaan. Tentu ya, ini semua menjadi satu peringatan, warning bagi kita semua.
bahwa apa yang kita lihat keadaan zaman sekarang ini, itu semua adalah kegenapan firman Tuhan. Namun apa yang kita boleh lihat ya, ayat yang ke-15 tentang akhir zaman ya, apa yang dinubuatkan di dalam kitab para nabi semuanya tergenapi dan saling ya sokong menyokong satu sama lain. Sangat banyak jelas di sana ditujukan kepada firman Tuhan melalui Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan melalui Nabi Daniel jauh sebelum Kristus datang ke dunia. Kristus sudah ada di sorga dari permulaan, ya, sebelum dunia dijadikan. Tetapi kita boleh melihat di sini bahwa tentang akhir zaman sudah dinubuatkan melalui Nabi Daniel. Jadi hebat ya. Kalau kita mau melihat ya tentang keadaan akhir zaman, bahwa dunia berada di bawah kontrol antikristus, itu semua dituliskan dalam kitab Daniel. Dunia berada dalam kesusahan besar, itu sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Kitab Daniel tidak begitu panjang, tetapi di sana nubuatan-nubuatan apa yang terjadi pada akhir zaman, apa yang akan berlaku pada masa ini juga, kesusahan, kesesakan yang besar. Dan di dalam kitab Daniel pun kita boleh melihat bagaimana gereja Tuhan, umat Tuhan harus disucikan, dibersihkan. Dan apalagi yang boleh kita lihat, satu orang pun orang fasik tidak akan pernah memahami apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Ya, keajaiban-keajaiban Tuhan, orang fasik tidak akan pernah memahami. Semua itu sudah dituliskan dalam kitab Daniel. Dan kita boleh melihat penggenapannya pada masa ini. Amin. Ya. Kalau kita melihat bahwa awal permulaan dari ayat yang ketiga, ya, memang sudah terjadi, akan terjadi musibah ya, yang akan menggoncang gereja Tuhan. Apa dikatakan? Pada permulaan penderitaan, ini masih awal. Ya, jadi penderitaan, rintangan sekarang ini masih awal, saudara-saudara. Hai umat Tuhan, belum puncaknya. Pada masa ini belum puncaknya lagi. Karena puncak itu terjadi siksaan yang berat. Ya. Di ayat ya, permulaan penderitaan di ayat yang ke-12, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Bahwa gereja akan mengalami penyucian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Jadi sekarang ini ya, kedurhakaan di mana-mana. Ya, terjadi banyak pembunuhan. Tidak ada kasih karena apa? Kesukaran yang begitu berat, kesusahan yang begitu berat. Sehingga derhaka, tidak ada kasih lagi, tidak ada sayang lagi. Maka tidak heran ya, pada masa inilah terjadi kekerasan di mana-mana, kedurhakaan di mana-mana. Karena memang ya terjadinya kemurtatan. Saya baca sekali lagi ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih semakin suam. Ya, maka terjadi pembunuhan. Manusia mementingkan diri sendiri. Manusia memalingkan telinganya dari firman Tuhan. Lebih suka mendengar dongeng-dongeng. Lebih suka mendengar berita-berita yang tidak membangun iman. Ya. Ini manusia akhir zaman.
Itu ditulis di ayat yang ke-20 ya. Manusia akhir zaman ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kenapa? Ya. Pada waktu zaman ini kita perlu, di ayat yang pertama dikatakan supaya kamu, ayat 16, maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi pada akhir zaman, situasi zaman, akhir zaman, kita harus, orang-orang di Judea, umat Tuhan harus melarikan diri. Artinya harus bertumbuh, naik ke gunung, meningkat imannya, bertumbuh imannya. Harus melarikan diri ke pegunungan, menyelamatkan diri. Ini adalah berbicara tentang peningkatan iman. Itu solusi yang terbaik, satu-satunya untuk boleh bertahan menghadapi zaman ini. Tetapi ayat 20 diberitahukan kepada kita supaya berdoa waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Jadi ketika ini ya, jangan kita sampai mengalami musim dingin. Dingin itu apa? Bukan cuacanya dingin. Hatinya dingin. Hatinya sudah suam. Tidak panas lagi. 2 kali diingatkan ya. Ayat 12 dan ayat yang ke-20. Itu satu peringatan, warning yang sangat penting. Jangan sampai situasi, kondisi hatimu, rohmu dingin pada akhir zaman ini. Orang yang sudah dingin rohaninya, dia tidak suka firman. Dia akan tutup telinganya dari firman Tuhan. Dia akan tutup hatinya dari firman Tuhan. Dia lebih suka akan perkara-perkara dongeng, cerita-cerita dongeng duniawi. Tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Tidak ada rasa dahaga, tidak ada rasa lapar akan Tuhan. Sepertinya beribadah, berdoa itu sesuatu beban yang berat. Ini kalau sudah dingin rohnya. Ya. Ini bahaya. Ini diambang yang sangat bahaya. Dikatakan ketika engkau lari itu jangan sampai jatuh pada musim dingin. Artinya pada waktu kita di sekarang ini kita mau bertumbuh, kita mau menjaga kondisi rohani kita benar-benar tetap panas, menyala-nyala, tidak dingin. Tidak saudaraku terpengaruh dengan kejenuhan. Ya jenuh, bosan. Ya, sudah boring lah. Kalau kita mulai boring itu sudah dingin rohani kita. Sangat bahaya, terancam jiwanya seperti itu. Ya. Berdoa. Jadi caranya adalah satu-satunya berdoa. Amin. Ya. Berdoa. Makanya anak-anak Tuhan suka berdoa. Kita Zoom melalui doa-doa yang dibuat via Zoom. Marilah libatkan diri. Ya. Masih terlalu sedikit yang join. Kenapa tidak suka berdoa? Karena saudara lebih melayan media sosial saudara. Hati-hati, itu adalah situasi rohani yang sedang dingin. Kondisi rohanimu sedang suam. Dalam kitab Wahyu berkata, Wahyu 3, karena engkau tidak dingin dan tidak panas, aku memuntahkan. Dan di dalam kitab Roma 11, kita lihat, Roma 11. Ayat yang ke-12. Apa dikatakan firman Tuhan di sini? Ya. Roma 12 ayat 11 ya. Apa dikatakan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
Biarlah rohmu menyala-nyala. Menyala-nyala itu seperti ya selalu diumpamakan api menyala, panas. Layani Tuhan. Untuk menjaga kondisi kita roh menyala-nyala, doa tidak boleh dilepaskan. Hubungan pribadimu tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh diabaikan. Itu harus dibina, berdoalah. Kata kitab tadi Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-20. Supaya ketika engkau berlari, jangan kau jatuh pada musim dingin. Ya, makanya anak Tuhan prioritasnya doa tiap hari itu. Ya, engkau sudah melayani tidak cukup melayani aktif tanpa doa. Engkau akan jatuh pada musim dingin. Maka tidak heran banyak orang stagnasi. Banyak orang merasa jenuh mengikut Tuhan. Jenuh, bosan melayani Tuhan. Kenapa? Sebenarnya dia sedang jatuh pada musim dingin. Kalau roh kita panas terus menyala-nyala, wow mantap hidup ini. Ya. Tuhan mau itu. Karena apa? Kalau hati kita sudah mulai dingin, dengan mudah iblis menggeser. Iblis menyeret. Orang yang suam, orang yang dingin hatinya, rohnya, dengan mudah setan akan menerkam. Dengan mudah setan akan memangsa dia. Iblis akan memangsa dia. Dengan sangat mudah. Kalau sudah suam kondisi hatinya, rohnya. Maka anak Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya. Karena ketika roh kita sudah mulai dingin, iblis mulai geser sedikit demi sedikit. Mulai beralih. Cukup hanya kebaktian minggu. Cukup dengar khotbah sekali seminggu. Cukup memuji Tuhan sekali seminggu, Ahad saja. Dari Isnin sampai Sabtu sudahlah. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan diri sendiri. Ya banyaklah. Ya mungkin alasan. Setan akan mencoba. Maka dengan mudah anak Tuhan disesatkan. Ya. Di dalam kitab Matius itu dituliskan akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Kesuaman rohani ini sangat membahayakan. Ya. Itu makanya di ayat 19 dikatakan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayinya pada masa itu. Itu maksudnya apa? Ya. Rohani yang tidak matang. Rohaninya masih belum dewasa penuh. Ya. Karena kita ya ada tingkatan rohaninya. Anak-anak, dewasa. Ya. Ibu-ibu yang sedang menyusu artinya masih bayi rohani. Lagi belum lahir baru, itu yang lebih bahaya kali. Celaka itu pada masa itu, pada akhir zaman. Tidak selamat. Engkau belum mengerti tentang lahir baru, engkau belum paham itu lahir baru, engkau sendiri tidak hidup baru. Itu masih dalam situasi masih hamil mengandung. Ya, ada kerinduan, ya ada, nantilah. Engkau ulur-ulur masamu untuk bertobat. Itu dalam situasi belum lahir. Nantilah ada masanya, tunggu dulu. Iya kan? Tunggu dulu, ada masanya. Belum sekarang untuk bertobat. Keadaanmu akan celaka. Ibu-ibu yang sedang menyusu, bayi-bayi rohani terus, ingin diperhatikan. Maunya ingin didoakan, diperhatikan saja. Masanya anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh dewasa, belajar memperhatikan orang lain, belajar mendoakan orang lain, nelpon orang lain, berdoa untuk dia, apa situasimu. Bukan menunggu ingin diperhatikan, maunya aku ditelepon, maunya aku ditengok, maunya aku ditanya. Itu bayi rohani celaka pada akhir zaman. Tidak akan terselamat jiwanya.
Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya, terus melayani. Ya, di ladang itu bekerja. Jangan pulang untuk santai. Jangan katakan relax dulu, berhenti dulu 1 tahun 2 tahun. Relax dulu. Kita tidak tahu pada masa Tuhan datang. Engkau sedang santai, engkau tertinggal. Ya, siksaan besar akan terjadi. Oh, marilah anak-anak Tuhan supaya kita terselamat pada waktu itu. Kita tahu sebelum Antikristus menguasai dunia, berkerajaan di dunia, gereja yang sempurna akan diangkat lebih dahulu. Yang som-som kuku tadi, itulah akan mengalami siksaan Antikris. Mari anak Tuhan. Rasul Paulus coba mengajarkan jemaat di Kolose untuk mengutamakan Kristus. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 15 saudara boleh lihat nanti. Betul, di sana tajuknya keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus menjadikan Yesus yang terutama dari segala sesuatu. Minggu depan akan saya sampaikan firman Tuhan tentang keutamaan Kristus. Bahwa yang terutama dalam hidup ini, fokus kita adalah Kristus. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya hatimu, supaya engkau boleh bertahan dan kuat, sehingga kita boleh diselamatkan. Mari anak-anak Tuhan, jangan sampai engkau jatuh pada musim dingin. Ya. Jangan sampai engkau tidak rindu berdoa, tidak lapar lagi akan firman. Firman Tuhan adalah makanan kita. Hanya firman Tuhan yang boleh menolong kita pada akhir zaman ini. Hanya firman Tuhan yang boleh menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Ya, berdoa firman Tuhan supaya rohmu menyala-nyala. Jangan dingin rohanimu. Cek hatimu, jangan sampai engkau mengalami kesuaman. Mari kita berdoa. Ya, kalau hatimu sudah suam, sudah dingin selama ini, tidak ada lagi kerinduan akan firman, tidak ada lagi lapar akan firman. Hari ini engkau berdoa, Tuhan, katakan minta ampun kepada Tuhan. Hatiku sudah dingin sekali, hatiku sudah suam Tuhan. Tidak ada lagi kehangatan dalam rohku. Tidak ada lagi kepanas roh yang menyala-nyala itu. Jesus. Minta firman Tuhan. Kembali kepada firman. Karena penderitaan demi penderitaan di dunia akan terjadi. Yang sekarang ini belum lagi puncak penderitaan. Puncaknya adalah terjadi siksaan berat. Mesias-mesias palsu akan muncul. Dan banyak orang akan murtad. Bapa di sorga, hambamu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu bertumbuh. Firman itu Tuhan bekerja di hati umat Tuhan. Kami perlu firman Tuhan untuk kami bertahan dan kuat. Supaya kami selamat. Supaya kami boleh diselamatkan dari ancaman yang begitu menekan manusia pada masa ini. Tuhan Yesus, segala sesuatu telah tergoncang. Namun kami tahu firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih meteraikan firman-Mu di hati umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Kita tahu perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk kita mengingat kasih Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari siapkan hatimu. Kita berdoa. Bapa, kami datang mengaku dosa kami, mengaku segala kesalahan kami. Sebelum kami masuk dalam perjamuan suci satu meja dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memaafkan kami semua.
dari setiap kesilapan, kesalahan kami. Tuhan ampunilah, sucikan kami dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari siapkan perjamuan kudus. Mari dengarkanlah firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari angkatlah roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah lambang tubuh Yesus. Tubuhnya telah berbilur-bilur untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita, untuk menanggung dosa dan kelemahan kita, penyakit kita. Percaya, jika engkau sakit hari ini Tuhan sembuhkan, karena Yesus sudah menanggung penyakitmu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Tubuhmu sudah diserahkan, berbilur-bilur supaya kami disembuhkan. Dan kamilah tubuh Kristus, kami satu dengan yang lain, saling memaafkan, saling menerima, supaya tubuh Tuhan bersatu, sehingga Kristus menjadi kepala, dan gereja Tuhan akan disempurnakan di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur. Anggur ini adalah lambang darah Yesus. Di dalam darah ada pengorbanan. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada sifat ilahi. Kita percaya ketika kita minum darah Yesus, kita minum perjamuan kudus, darah Yesus menjaga kita. Sifat ilahi Kristus akan mengalir menjadi sifat kita, karakter kita. Bapa, kami bersyukur buat darah-Mu, darah anak domba yang tidak bercacat bercela. Terima kasih buat korban-Mu itu yang mulia. Karena darah kami diselamatkan. Dan darah Yesus akan membentengi kami. Darah Yesus membela kami daripada intimidasi si jahat, panah api musuh. Darah Yesus melindungi kami. Dan di dalam darah Yesus ada sifat yang mulia dan sempurna. Mengalirlah itu di dalam diri kami, sehingga kami memiliki karakter ilahi. Terima kasih, berkat perjamuan kudus kami terima dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua umat-Mu yang sudah menerima perjamuan suci. Diberkatilah mereka bertambah-tambah teguh dan kuat. Di dalam nama Yesus, perjamuan suci menjadi materai bagi kami, bahwa kami adalah milik Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Ayo umat Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjaga engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Puji Tuhan, pengumuman kita tahu ya lockdown bermula lagi. Jadi kita masih teruskan ibadah secara live. Dan persembahan dan ucapan syukur persepuluhanmu boleh banking di account gereja Praise Immanuel Assembly Klang. Kalau tidak begitu jelas, saudara boleh teks saya, WhatsApp saya. Dan kalau saudara sudah banking ataupun transfer, mari antarkan WhatsApp dia punya receipt dan berilah ucapan syukurmu, karena kita tahu kebaikan Tuhan ya semua untuk kita. Jangan pernah lupa untuk
untuk menjalankan tanggung jawab kita. Ya, supaya Tuhan terus memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungimu. Shalom.